Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Hari ini ketemu lagi dengan Miss Ari yang akan menyampaikan materi mengenai bilangan pangkat 2 dan akar kuadrat. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman fahami dengan mudah ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Miss Ari akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah teman-teman dapat menjelaskan pengertian mengenai bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat dan akar pangkat 2 atau akar kuadrat dengan benar. Yang kedua adalah teman-teman dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2 dengan tepat. Nah, sudah siap untuk mengikuti materi pembelajaran hari ini? Ingat ya, teman-teman harus fokus supaya teman-teman paham apa yang Miss Ari sampaikan. Nah, materi yang pertama yang akan Miss Ari jelaskan adalah pengertian bilangan pangkat 2. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bilangan pangkat 2? Ya, bilangan pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama atau hasil perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, supaya teman-teman lebih paham dan lebih jelas, silakan perhatikan video yang sudah Miss Ari siapkan ya. Fokus supaya teman-teman bisa paham dengan tepat. Nah, berikut ini Miss Ari akan jelaskan mengenai bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Kita bahas satu-satu dulu ya nak, yaitu bilangan pangkat 2 atau biasa disebut sebagai bilangan kuadrat. Contohnya yang pertama, Miss Ari di sini punya angka 4 kuadrat. Dibacanya adalah 4 kuadrat atau 4 pangkat 2. Ini sama dengan artinya 4 dikali 4. Berapa ya 4 dikali 4 teman-teman? Ya, betul. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat itu sama dengan 16. Nah, kita masuk ke dalam contoh yang kedua. Miss Ari punya angka 5 pangkat 2 di sini. 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat ini sama artinya dengan 5 dikali 5. Berapa teman-teman 5 dikali 5? Ya, 5 dikali 5 sama dengan 25. Berarti bilangan 5 kuadrat atau 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Nah, bagaimana kalau misalnya Miss Ari punya angka 12? 12 kuadrat. Berapa sih 12 kuadrat atau 12 pangkat 2? Ini sama dengan artinya 12 dikalikan dengan 12. Berapa ya teman-teman 12 dikali 12? Oke, 144. Jadi, bilangan pangkat 2 dari 12 atau 12 kuadrat adalah 12 dikali 12 sama dengan 144. Sampai sini teman-teman paham? Nah, setelah menyaksikan penjelasan yang sudah Miss Ari tampilkan tadi, dapat kita ketahui bahwa bentuk pangkat 2 disebut juga sebagai bentuk kuadrat. Jadi, hasil pangkat 2 dari suatu bilangan dapat disebut juga dengan bilangan kuadrat. Jadi, rumusnya adalah P kuadrat sama dengan P dikali P, di mana P kuadrat dibaca P kuadrat atau P pangkat 2. Sampai sini teman-teman paham? Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai akar pangkat 2 atau disebut juga dengan akar kuadrat. Apa sih yang dimaksud dengan akar pangkat 2?
Nah, akar pangkat 2 adalah kebalikan dari bilangan pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga dengan akar kuadrat. Nah, supaya teman-teman lebih paham, perhatikan penjelasannya pada video berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua untuk pertemuan minggu ini, yaitu mengenai akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 ini adalah kebalikannya dari bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Nah, contohnya adalah yang pertama misalnya punya angka akar 16. Berapa sih akar 16? Atau akar pangkat 2 dari 16. Berapa sih akar pangkat 2 dari 16? Ini sama dengan artinya titik-titik dikalikan dengan titik-titik yang hasilnya adalah 16. Jadi, ada dua cara untuk mengerjakan bilangan atau akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Yang pertama, teman-teman cari perkalian angka yang sama yang jika dikalikan hasilnya adalah 16. Contoh yang pertama, kita pakai cara yang pertama ya. Akar pangkat 2 dari 16 sama dengan titik-titik dikalikan dengan titik-titik yang hasilnya 16. Yuk kita cari sama-sama perkalian yang angkanya sama yang apabila dikalikan hasilnya adalah 16. Contoh, misalnya dari perkalian 2. Berapa sih yang perkalian hasilnya 16? Contoh adalah 2 kali 8. Betul nggak 2 kali 8 16? Betul, tapi apakah jawaban ini benar? Salah. Kenapa salah teman-teman? Kata kuncinya adalah di sini. Angka yang sama. Kalau di depannya angka 2, maka di belakangnya juga harus angka 2. Kalau di depannya angka 8, maka di depannya juga angka 8. Sedangkan yang ini adalah yang depan angka 2, yang belakang angka 8. Berarti sama nggak angkanya? Tidak, berarti ini tidak boleh. Kita cari perkalian 3. Kita mulai 3 ya. 3 yang kalau di depan 3 berarti di belakang harus 3. 3 dikali 3, betul nggak 16? Salah ya, maka bukan angka 3. Setelah angka 3 angka berapa nak? 4. Ingat, angkanya harus sama. Kalau di depan 4, di belakang juga harus 4. 4 kali 4 sama dengan 16, betul tidak? Betul, maka akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 16 sama dengan berapa nak? 4 kali 4, maka kita tulis satu saja. Berarti akar kuadrat dari 16 sama dengan 4. Sampai sini teman-teman paham? Nah, ada cara kedua yang bisa dilakukan untuk mencari hasil dari akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Cara yang kedua disebut sebagai faktorisasi prima. Kita balik lagi ke FPB dan KPK di semester 1 kemarin. Kita tulis dulu 16. Teman-teman yang lebih gampang adalah pakai pohon faktor. Oke, 16 kita tulis dulu. Kenapa 16? Karena soalnya atau contohnya adalah 16. Oke, 16. Ingat, kita buat rantingnya dulu, ranting pohonnya dulu, kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Berapa bilangan prima yang paling kecil? 2. Oke, kita bagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 masih bisa dibagi? Masih. Kalau masih bisa dibagi, kita bikin ranting lagi. Dibagi dengan bilangan prima terkecil. Berapa? 2. 8 dibagi 2, 4. Sekarang 4 masih bisa dibagi ya. Kita kasih ranting lagi. 4 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, bisa nggak? Berarti dibagi 2. Bisa ya, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, karena di sini sudah ada angka 2 dan dia sudah bilangan prima, maka proses mencari faktorisasi primanya sudah selesai. Sekarang kita tulis faktorisasi primanya. 16 sama dengan berapa? 2 kali berapa? 2 kali 2 kali 2. Oke. 16 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, karena kita mau cari pangkat 2, maka di sini kita sederhanakan. Kita buka tanda kurung, titik-titik kali titik-titik, kemudian kita pangkatkan. Ya, kita lihat. Nah, ini sama artinya kayak gini. 2 kali 2, karena 2 sama-sama 2 ya, berarti kita putuli salah satunya saja. Berarti 2. Oke, di sini juga sama, karena di sini sama-sama angka 2, kita tulis salah satunya saja, berarti 2. Berapa 2 kali 2? 4. Berarti hasilnya 16 sama dengan 4 pangkat 2. Nah, berarti akar, sini ya, jadi akar dari 16 sama dengan berapa nak? Kita ambil dalam kurungnya saja, 4. Sama nggak hasilnya? Sama. Jadi teman-teman boleh pilih pakai cara yang pertama atau pakai cara yang kedua. Silakan teman-teman pilih mana yang memang
nyaman teman-teman kerjakan untuk materi akar pangkat 2. Sampai sini. Nah, setelah teman-teman menyaksikan penjelasan melalui video yang Miss Ari sampaikan, maka dapat diketahui bahwa akar pangkat 2 atau akar kuadrat merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga dengan akar kuadrat. Misalnya, P kali P sama dengan R, maka akar R sama dengan P. Nah, sampai di sini teman-teman paham dengan apa yang Miss Ari jelaskan tadi? Nah, sekarang bagaimana ya cara mencari akar kuadrat jika angkanya besar? Misalnya, dari angka 100 sampai 10.000. Nah, Miss Ari punya solusinya. Jadi, perhatikan penjelasan Miss Ari selanjutnya ya. Nah, kalau tadi teman-teman sudah belajar mengenai bagaimana cara mencari akar kuadrat dari angka-angka yang kecil, sekarang bagaimana ya caranya mencari akar kuadrat dari angka-angka yang besar, misalnya dari angka di antara 100 sampai 10.000. Nah, di sini Miss Ari sudah sediakan atau menyiapkan 2 buah contoh soal untuk mencari akar kuadrat dengan cara yang lebih mudah. Teman-teman perhatikan ya. Nah, contoh yang pertama yaitu akar 196. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman siapkan adalah teman-teman siapkan angka kuadrat dari angka 1 sampai angka 10. Di sini sudah Miss Ari siapkan ya. Teman-teman bisa lihat ada 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya sampai 10 kuadrat. Oke, langkah yang kedua adalah teman-teman pisahkan 2 digit angka dari sebelah kanan. Kita lihat ya, 1, 2, maka di sini. Oke, kita pisahkan atau kita beri tanda pemisah. Nah, kita tulis sama dengan ya. Jadi terpisah di antara angka 1 dan angka 96. Oke, langkah yang ketiga adalah teman-teman lingkari angka yang depan yang tadi sudah kita pisahkan, yaitu angka 1. Setelah itu teman-teman cari di tabel angka kuadrat yang hasilnya jika dikuadratkan adalah 1. Nah, di sini kita lihat ya. Karena kalau yang dikuadratkan hasilnya 1 ada di sini, yaitu 1 kuadrat. Maka kita tulis di sini 1. Oke, itu langkah ketiga. Langkah yang keempat adalah kita kurangi angka yang depan ini dengan angka kuadrat yang tadi sudah kita cari. Oke, tadi kan kita dapat angka 1 nih. Oke, berarti di sini kita kuadratkan 1 kuadrat. Berapa ya 1 kuadrat itu? Di sini di tabel sudah ada. 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita kurangi. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Oke, itu langkah keempat. Langkah yang kelima, sekarang kita bandingkan angka 0 ini dengan angka 1. Oke, kita bandingkan angka 0 ini dengan angka 1. 0 lebih apa ya dari 1? Lebih kecil, maka kita tulis di sini lebih kecil. Oke, tuh. Langkah selanjutnya adalah kita cari yang angka 2 ini, yaitu 96. Lihat angka belakangnya. Teman-teman cari di tabel akar kuadrat ini mana yang di belakangnya adalah angka 6. Atau mana bilangan kuadrat yang jumlahnya di belakangnya adalah angka 6. Ada ini ya. Ada yang 4 kuadrat karena di belakangnya angka 6 yaitu 16. Adakah lagi? Coba dicari. Oke, 6 kuadrat. Good, kita tandai dulu ya. Nah, setelah itu berarti kan di sini ada 2 nih. Ada yang 4 kuadrat, berarti di sini kita tulis 4 ya. Tadi kan hasilnya 16. Satu lagi adalah yang 6 kuadrat, yaitu 36. Sekarang, langkah terakhir adalah tadi kita sudah tahu nih, kalau 0 lebih kecil dari 1. Maka hasil angka yang kedua adalah di antara angka 4 dan 6 mana yang lebih kecil, yaitu angka 4. Oke, maka hasil dari akar 196 adalah 14. Sampai sini teman-teman paham? Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi, kita lihat contoh yang kedua ya.
kita masuk contoh yang kedua. Ya, angkanya adalah lebih besar daripada contoh yang pertama tadi. Di sini Miss Ari siapkan angka atau soalnya adalah akar kuadrat dari 1369. Seperti yang tadi, Miss Ari ingatkan kembali bahwa bilangan akar kuadrat di antara 100 sampai 10.000 pasti jawabannya adalah 2 digit. 2 digit ya. Oke, pasti 2 digit antara 100 sampai 10.000. Jadi diingat-ingat ya teman-teman ya. Nah, langkah yang pertama sama seperti tadi. Teman-teman siapkan bilangan kuadrat dari 1 sampai 10. Di sini sudah ya, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat sama dengan 9 dan seterusnya. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua seperti tadi. Pisahkan 2 digit angka dari sebelah kanan. 1, 2, berarti di sini ya. Oke, kita pisahkan. Nah, kalau sudah dipisahkan, ingat langkah ketiga adalah lingkari angka yang depan, yaitu 13. Teman-teman lihat tabel angka akar kuadrat. Mana yang hasilnya 13 atau mendekati 13? Oke, nah kalau 4 kuadrat kan melebihi, berarti nggak boleh. Berarti yang mendekati adalah 3 kuadrat. Maka kita kasih, kotak. Berarti di sini kita tulis 3. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kurangi angka yang depan ini dengan angka atau hasil kuadrat yang sudah tadi kita cari, yaitu 3. Berarti di sini 3 kuadrat. Berapa sih 3 kuadrat, Nak? 9. Kita kurangi ya. 13 dikurang 9 adalah 4. Langkah selanjutnya adalah teman-teman bandingkan hasil pengurangan ini dengan hasil yang di sini. 4 lebih apa ya dari 3? Lebih besar. Good, lebih besar. Oke, langkah selanjutnya lihat 2 angka di belakang, 69. Sekarang teman-teman cari bilangan kuadrat yang hasilnya jika dikuadratkan di belakangnya adalah angka 9. Mana? Cuma 1 ya. Oke, 3 pangkat 2, kemudian satu lagi adalah 7 pangkat 2. Oke, berarti di sini kita tulis ya, ada 3, karena tadi 3 kuadrat sama dengan 9, satu lagi adalah ada angka 7. Maka digit kedua dari akar 1369 hasilnya adalah, karena di sini tadi sudah kita lihat dia lebih besar, cari angka yang lebih besar di antara 3 dan 7. Angka berapa, Nak? Tuh, 7. Oke, good. Jadi, hasil dari akar kuadrat 1369 adalah 37. Sampai sini teman-teman paham? Nah, alhamdulillah materi untuk hari ini sudah selesai ya, Nak. Untuk tugasnya sudah Miss Ari share di Google Classroom kelas masing-masing. Silahkan dicek di Google Classroom-nya ya. Tetap semangat belajar walaupun masih di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.